Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Desi Natalia Sari, mahasiswa Universitas Terbuka Taiwan, Prodi Ilmu Komunikasi. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview tentang modul 4 opini publik, yaitu tentang potensi opini publik dan komunikasi. Sebelum kita melangkah ke selanjutnya, apa sih opini publik itu? Opini publik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu public opinion, yang merupakan pendapat dari sekumpulan orang yang menaruh perhatian terhadap sesuatu hal. Opini publik merupakan salah satu bagian dari ilmu komunikasi, seperti yang telah dijelaskan dalam modul pengantar ilmu komunikasi, bahwa cabang ilmu pengantar sosial yang bersifat multidisipliner. Mengapa disebut demikian? Karena perbedaan-perbedaan yang digunakan berasal dari klan dan menyangkut sebagai bidang keilmuan atau disiplin, seperti linguistik, sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Baiklah, kita menuju ke pokok materi, yaitu potensi opini publik dan komunikasi. Opini publik adalah salah satu aspek yang paling banyak sorotan. Opini publik juga tidak dapat dilihat dan ditunjuk dengan nyata, tetapi kekuatan, kemampuan, dan bahan kekuasaannya dapat disaksikan nyata. Menurut Howard L. Schiller dalam bukunya Public Opinion mengatakan bahwa hubungan antara pemerintah dan opini publik itu adalah two-way relationship. Opini publik mempengaruhi pemerintah dan pemerintah mengaruhi opini publik. Jadi saling berkaitan. Hubungan saling pengaruh ini bukan saja two-way relationship, tetapi juga reciprocal dan cyclical. Sering pengaruh itu berbeda-beda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Opini publik mempengaruhi pemerintah secara langsung melalui pemilihan umum, referendum, dan public opinion poll, dan secara tidak langsung, misalnya melalui publik atau hearing atau dengar pendapat, kelompok penekan, surat-surat demonstrasi, melalui pers dan media massa lainnya. Bahkan, aksi pemerintah ini yang paling kuat dapat mempengaruhi opini publik. Karena itu, maka apabila terdapat perbedaan dan atau pertentangan antara perkataan atau komunikasi dengan perbuatan, maka perbuatanlah yang lebih efektif. Jadi betapa pentingnya ya opini publik ini dalam rangka politik dan pemerintahan. Itulah yang dinyatakan oleh Emory S. Bogardes yang bukunya Sosiologi Opini Publik. Kemudian sentral dalam proses komunikasi dalam rangka mempengaruhi opini publik. Ada jenis-jenis komunikasi, diantaranya jenis-jenis komunikasi, jenis-jenis masalah atau isu, jenis-jenis orang atau people atau audience, jenis-jenis kondisi, dan jenis-jenis efek. Yang pertama yaitu jenis-jenis komunikasi. Ini berarti sekumpulan keampuhan komunikasi terhadap opini publik
berubah-ubah menurut bentuk dan sifat komunikasi itu sendiri. Yang kedua yaitu jenis-jenis masalah isu. Artinya, kemampuan komunikasi dalam mempengaruhi opini publik berubah-ubah menurut bentuk dan atau sifat dari masalah yang dikomunikasikan. Yang ketiga, jenis-jenis orang atau people atau audience, yaitu efektivitas komunikasi dalam mempengaruhi opini berubah-ubah menurut sifat atau kondisi orangnya atau audiennya. Yang keempat yaitu jenis-jenis kondisi. Efektivitasnya komunikasi dalam mempengaruhi opini publik berubah-ubah sesuai dengan sifat atau kodrat natur kondisinya. Dan yang kelima yaitu jenis-jenis efek. Media komunikasi mempunyai efek yang berbeda-beda terhadap opini publik. Yang dimaksud dengan efek adalah perubahan opini seseorang atau audiens mengenai suatu masalah mereka sendiri. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk opini publik. Di antaranya ada opini kelompok, opini rakyat, dan opini massa. Kemudian selanjutnya adalah opini publik berdasarkan sifatnya. Ada 2 sifat yaitu yang pertama opini publik yang statis, yang kedua opini publik yang dinamis. Apa itu opini publik yang statis? Artinya, opini ini dapat dilihat manifestasinya dalam bentuk kebiasaan, adat istiadat, tradisi, atau norma-norma. Opini ini bersifat irasional sebagai suatu kesadaran kolektif yang banyak didapati di negara-negara agraris yang bersifat konservatif tradisional. Sedangkan opini publik yang dinamis yaitu opini ini sifatnya lebih rasional dan terbentuk karena seni persuasi yang berubah kegiatan publisitas yang sistematis dan kejadian yang terjadi waktu itu. Selanjutnya, karakteristik opini publik. Yang pertama, adanya isu yang kontroversial. Yang kedua, adanya publik yang secara spontan terpikat isu dan melibatkan diri di dalamnya dan berusaha untuk memberikan pendapatnya. Yang ketiga, adanya kesempatan untuk bertukar pikiran atau berdebat mengenai masalah yang kontroversial oleh suatu publik. Yang keempat yaitu adanya interaksi antara individu-individu dalam publik yang menghasilkan suatu pendapat yang bersifat kolektif dan diekspresikan. Demikianlah pembahasan atau review dari modul 4 opini publik yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian dalam menjelaskan isi dari modul 4 ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.